Dampak imperialisme dan kolonialisme dalam bidang sosial budaya. Kalian tahu gak sih, kolonialisme dan imperialisme itu apa? Pengertian kolonialisme. Kolonialisme berasal dari bahasa Latin kolonia, yang artinya tanah, tanah pemukiman, atau jajahan. Secara istilah, kolonialisme adalah upaya yang dilakukan untuk memperluas wilayah oleh negara-negara penguasa dalam rangka menguasai suatu daerah atau wilayah untuk mendapatkan sumber daya. Kolonialisme umumnya dilakukan oleh negara-negara yang memiliki kekuatan lebih dibandingkan dengan negara lain. Selanjutnya, pengertian imperialisme. Imperialisme berasal dari bahasa Latin imperare, yang artinya menguasai. Secara istilah, imperialisme berarti upaya untuk memegang kendali pemerintahan dari negara lain yang bertujuan untuk menguasainya dalam memperoleh kekuasaan atau keuntungan dari negara yang dikuasainya. Perubahan yang terjadi dalam bidang sosial sejak munculnya kekuasaan Belanda di Indonesia ialah terjadinya penindasan dan eksploitasi sumber daya di Indonesia, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang dipekerjakan secara paksa. Kondisi ini mengakibatkan rakyat Indonesia hidup sengsara dan menderita hingga menyebabkan tingkat kesejahteraan hidup penduduk pribumi menurun dan terjadi bencana kelaparan. Dampak lain yang dirasakan adalah perubahan stratifikasi sosial dalam masyarakat. Sebelum Belanda datang, stratifikasi sosial terdiri atas golongan bangsawan, birokrat menengah, dan rakyat biasa. Penggolongan ini berdasarkan pada faktor kekuasaan dan keturunan yang dimiliki oleh golongan bangsawan pada saat itu. Setelah bangsa Belanda datang, stratifikasi sosial masyarakat mengalami perubahan karena Belanda mengambil alih kedudukan kaum bangsawan. Penduduk pribumi mengalami diskriminasi ras dan intimidasi yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda. Pemerintah kolonial Belanda dalam status sosial yang lebih tinggi dan memiliki hak-hak yang istimewa. Sedangkan penduduk pribumi termasuk golongan yang rendah yang lebih banyak dibebani kewajiban-kewajiban dan mempunyai hak-hak tertentu. Gerakan keagamaan. Perilaku bangsa Barat pada masa kolonial banyak bertentangan dengan agama serta kepercayaan yang dianut oleh sebagian besar penduduk pribumi. Oleh sebab itu, muncul gerakan rakyat Indonesia yang dilakukan dengan membangun pusat perlawanan terhadap kekuasaan Belanda di pesantren dan Tarkat. Gerakan sosial di atas tanah Partai Kadir. Gerakan sosial ini adalah bentuk protes dan perlawanan atas peraturan Belanda yang tidak adil, serta rasa tidak puas atas kondisi sosial ekonomi yang kurang memberikan tempat bagi kehidupan para pelaku dan pendukung gerakan sosial ini. Gerakan sosial ini muncul di kalangan petani yang merasakan ketidakadilan karena praktik penjualan atau pemberian hadiah tanah oleh pemerintah Belanda pada perseorangan atau swasta yang kemudian menjadi tuan tanah. Contoh gerakan protes petani yang terjadi pemberontakan di Ciamas, Jawa Barat tahun 1886 yang dipimpin oleh Arfan dan Muhammad Idris. Gerakan Ratu Adil adalah gerakan sosial sebagai protes maupun aksi terhadap berbagai tekanan pemerintahan kolonial Belanda. Gerakan-gerakan ini sering disertai dengan harapan akan munculnya penguasaan atau pemimpin yang adil dan bijaksana, sehingga mampu membebaskan mereka dari penderitaan dan kesengsaraan. Pemimpin yang muncul biasanya dianggap sebagai utusan Tuhan untuk menyejahterakan manusia. Contoh gerakan Ratu Adil antara lain Gerakan Mangkujiwo di Klaten 1865, Gerakan Sakradana di Kulon Progo 1878, Gerakan Dul Majid di Yogyakarta 1889. Proses westernisasi pada masa itu berakibat pada pudarnya tradisi lokal. Tradisi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia seperti upacara dan tata cara yang berlaku di lingkungan istana semakin pudar bahkan menghilang. Tradisi lokal tersebut perlahan-lahan digantikan oleh tradisi pemerintah Belanda. Akibatnya, istana kehilangan jati dirinya karena dipaksa mengikuti kebiasaan pemerintah Belanda. Di kalangan penguasa, timbul kekhawatiran proses westernisasi akan merusak nilai-nilai tradisional. Tantangan yang paling kuat terhadap perubahan tradisi muncul dari kalangan pemimpin agama. Tradisi Belanda dipandang bertentangan dengan norma-norma dalam ajaran Islam.
Pandangan seperti ini juga dirasakan oleh para bangsawan dan pejabat-pejabat istana. Hal inilah yang dijadikan dasar untuk melakukan perlawanan. Contoh pengaruh kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia dalam bidang budaya, yaitu tersebarnya agama Kristen dan Katolik, diserapnya bahasa asing menjadi bahasa Indonesia, masuknya seni musik keroncong, serta adanya gaya arsitektur Indis. Salah satu respon kebudayaan terhadap imperialisme dan kolonialisme, yaitu munculnya karya sastra berbahasa Melayu. Karya sastra berbahasa Melayu ini turut membentuk identitas nasional yang kelak akan digunakan sebagai bahasa Indonesia. Selain itu, karya sastra pada masa kolonial banyak bercerita mengenai adat istiadat daerah masing-masing, seperti Siti Nurbaya. Selain karya sastra, respon kolonialisme dan imperialisme dalam bidang kebudayaan yaitu munculnya karya musik yang menggelorakan semangat. Musisi yang dicap pemberontak oleh Belanda yaitu Ismail Marzuki. Ismail Marzuki banyak menciptakan mars partai politik dan kebangsaan. Ismail Marzuki menciptakan lagu yang mampu membakar semangat bangsa dalam 10 judul lagu. Di antaranya lagu berjudul Banyu Biru, Bintangku, Ani-ani Potong Padi, Keroncong Sukapuri, dan Arjuna Rimba Malam Kemilau. Lagu-lagu tersebut mampu membawa pengaruh pada perjuangan bangsa karena menceritakan keadaan Indonesia di bawah jajahan Belanda.